Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahabat HKTP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan saatnya detoksifikasi. Kalau kita mendengar kalimat itu, yang terbersit dalam benak kita biasanya adalah anjuran dari ahli-ahli kesehatan bahwa Ramadan ini, saum ini, puasanya ini, itu adalah saatnya untuk melakukan detoksifikasi agar badan kita mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Dengan puasa, dengan menahan lapar, tubuh akan memakan sel-sel jahat sehingga sel-sel jahat itu dikeluarkan dari tubuh. Mungkin kita sering mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu, bahwa puasa menjadikan tubuh lebih sehat. Dengan kita menambah makanan sehat, mengurangi makanan buruk, selesai Ramadan, selesai puasa, maka tubuh kita menjadi lebih fit, lebih berstamina, dan tentunya lebih sehat. Namun, tahukah teman-teman semua bahwa Ramadan itu bukan hanya detoksifikasi bagi tubuh, tapi dia juga detoksifikasi bagi ruh. Artinya gini, Ramadan itu bukan hanya menyehatkan tubuh kita, badan kita, tapi ternyata Ramadan itu menyehatkan ruh kita. Karena di bulan Ramadan kita juga bisa memasukkan makanan baik, dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik, dan meninggalkan makanan buruk atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Maka orang yang bisa menggunakan momen Ramadan ini untuk detoksifikasi ruh, dia akan keluar dari Ramadan dalam kondisi ruh yang lebih sehat, ruh yang lebih siap untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan, seseorang sahur. Ketika dia sahur, itu artinya dia sanggup bangun di awal hari. Dia bangun jam 3 atau setengah 4 dan kemudian makan sahur. Ini artinya di bulan Ramadan dia bisa bangun jam 3 setengah 4 pagi untuk makan sahur, maka di luar Ramadan dia seharusnya bisa bangun lebih awal untuk salat subuh di awal waktu. Kalau di Ramadan bisa bangun jam 3, maka di luar Ramadan dia harusnya bisa bangun jam 4 untuk sholat subuh berjamaah ke masjid. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia bisa mengendalikan rasa laparnya, rasa hausnya. Dia sanggup menahan keinginannya, bahkan mungkin kebutuhannya untuk makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini membuktikan bahwa sejatinya dia mampu mengendalikan diri. Maka di luar Ramadan, dia harusnya bisa mengontrol dirinya, memanage emosinya, mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang menjadi tujuannya. Puasa, menahan makan, menahan minum, itu menunjukkan bahwa kita sebetulnya bisa menahan keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan goals yang lebih baik. Di bulan Ramadan, orang tentunya berpuasa dan menunggu berbuka. Ketika orang hendak berbuka puasa, dia tidak mungkin menunggu berbuka puasa tepat waktu maghrib. Kalau waktu maghrib jam 6, biasanya dia sudah duduk di hadapan makanannya mungkin dari jam setengah 6. Setengah jam sebelum maghrib dia sudah bersiap-siap. Ketika adzan maghrib berkumandang Allahu Akbar, dia langsung ambil kurma untuk kemudian iftar. Ini menunjukkan bahwa sejatinya dia bisa menjadi orang yang berdisiplin dalam hal waktu. Di luar Ramadan, dia harusnya sadar. Ketika sebuah kegiatan itu mulai jam 8 misalnya, maka dia bisa datang jam setengah 8 untuk bersiap-siap, sehingga ketika jam 8 tepat, acara dimulai, dia sudah dalam kondisi siap. Di bulan Ramadan, kita bisa bertadarus, membaca Al-Quran. Bahkan orang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Ini artinya apa? Di luar Ramadan, kita juga bisa kok membaca Al-Quran.
Karena ternyata di Ramadan kita juga bisa menyempatkan waktu membaca Al-Quran. Tinggal masalahnya kita mau nggak nyempatin waktu di luar Ramadan. Selalu bisa, asalkan kita mau menyempatkan waktu. Di bulan Ramadan orang sanggup sholat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Bahkan ada yang 8 rakaat ketika tarawih, malamnya qiyamul lail lagi. Itu menunjukkan bahwa kita sanggup berdiri lama untuk sholat. Maka di luar Ramadan pun harusnya kita bisa untuk mempertahankan kebiasaan ini, sholat tahajud 2, 4, 6 rakaat. Di bulan Ramadan, orang memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Di bulan Ramadan, orang bisa mengendalikan dirinya, mengatur dirinya, mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik. Maka seharusnya di luar Ramadan, dia bisa mendapatkan kebiasaan-kebiasaan baik selama dia memang punya tekad untuk itu. Maka Ramadan ini adalah sebuah momen untuk mengganti makanan buruk, dalam tanda kutip, dengan makanan baik. Ganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Kalau kita biasanya bermain media sosial, maka ubahlah sekarang dengan membaca Al-Quran. Kalau kita biasanya ngobrol dengan teman, maka ubahlah sekarang dengan bertilawah. Ubahlah sekarang dengan sholat. Artinya Ramadan membuktikan bahwa kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Tinggal tekad dari kita. Mari jadikan Ramadan sebagai momen untuk membangun benteng. Para ulama menyebutkan untuk membangun kebiasaan itu setidaknya butuh waktu 40 hari. Maka Ramadan ini adalah pondasi untuk membangun kebiasaan baik. Mumpung syaitan sedang dibelenggu, ayo kita bangun kebiasaan baik kita. Gak ada yang menghalangi, gak ada yang ngerecokin. Ayo kita bangun benteng dalam diri kita, sehingga nanti ketika syaitan sudah dilepaskan dari belenggunya dan mereka mencoba menyerang kita, kita punya benteng, kita punya kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak bisa lagi digoyahkan oleh syaitan ketika mereka dibebaskan dari belenggunya. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar menjadi waktu bagi kita untuk detoksifikasi, membuang semua kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan pada kita sehingga Ramadan ini benar-benar memberikan dampak bagi kita setelah Ramadannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.